gejala seperti sakit perut, mual, dan juga nyeri perut setelah memakan mie ataupun roti, hati-hati, bisa jadi itu gejala dari celiac disease. Yuk kita kenalan sama celiac disease. Penyakit celiac atau celiac disease adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh seseorang tidak bekerja semestinya. Nah, hal ini disebabkan oleh gluten. Gluten adalah protein yang terkandung dalam gandum, jelai, ataupun jenis biji-biji yang lainnya. Dengan reaksi tersebut membuat terjadi kerusakan pada mukosa usus halus, terutama pada bagian piringnya, yang seharusnya dapat menyerap nutrisi dan makanan dengan baik. Pada penyakit celiac, komponen gluten, yaitu gliadin, tidak dapat dicerna dengan sempurna oleh tubuh dan akan menembus lapisan dari usus. Komponen ini lalu akan dicerna oleh enzim tisu transglutaminase menghasilkan komponen yang lebih imunogenik melalui proses diamidase. Komponen ini lalu akan dipresentasikan kepada CD4 menghasilkan perkumpulan sel peradangan dan menyebabkan kerusakan pada epitel mukosa usus. Salah satu struktur yang dapat kita lihat adalah terjadi atrofi fili pada epitel mukosa usus, menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi. Sakit perut, mual, dan muntah. Iya. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Lagi. Ada dua faktor yang menyebabkan penyakit celiac disease. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Untuk faktor keturunan disebabkan dari riwayat keluarga yang sebelumnya mengidap penyakit celiac disease. Sementara dari faktor lingkungan yaitu bisa disebabkan oleh infeksi rotavirus dan juga infeksi saluran cerna yang dialami saat kita masih anak-anak. Jadi, jika anggota keluarga kalian ada yang mengidap penyakit celiac disease ini, maka kalian juga memiliki risiko tinggi untuk terkena penyakit celiac disease. Dan diketahui, 1 dari 100 orang di dunia itu ternyata mengidap penyakit celiac disease loh. Untuk memastikan diagnosis, dokter dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah pasien mengeluhkan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. 1. Dokter dapat memeriksa tes darah pada pasien untuk memeriksa IgG, IgA, EMA, dan HLA, yaitu antigen dan antibodi yang berada di dalam darah pasien. Jika hasil pemeriksaan adalah positif, maka bisa dikatakan bahwa pasien memiliki kecenderungan penyakit celiac. 2. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, dokter dapat melakukan pemeriksaan biopsi. Hal ini dilakukan untuk memeriksa usus halus pada pasien. Pada pasien penyakit celiac dapat ditemukan bahwa fili pada epitel mengecil. Teman-teman, jadi untuk celiac disease ini belum ada obatnya. Salah satu hal yang teman-teman bisa coba adalah mengatur pola makan. Mengatur pola makan terutama adalah diet gluten, di mana teman-teman tidak boleh mengkonsumsi gluten sama sekali seumur hidup. Gluten itu protein yang terkandung dalam gandum dan biji-bijian, contohnya seperti pada roti, kemudian pada sereal, kemudian pada produk-produk gandum, mie, dan juga makan-makan olahan seperti pizza, sosis, dan sebagainya. Pokoknya semua yang mengandung gluten. Lalu teman-teman bisa makan apa sih? Teman-teman bisa makan karbohidrat seperti beras, ubi, singkong, jagung, dan juga protein dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Asalkan teman-teman tidak menambahkan produk gluten sama sekali ke dalamnya.